Pada video kali ini saya akan sharing terkait dengan fenomena di mana pinjaman KUR itu bunganya itu menurut saya sangat rendah. Namun fakta di lapangan, ada banyak kredit macet yang kemudian bersumber dengan pinjaman KUR ini. Nah, bagaimana kemudian kita membaca fenomena ini? Mari kita saksikan bersama-sama, kita sharing bersama-sama melalui video kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini coba saya jadikan acuan pinjaman KUR yang banyak macet meski bunga rendah seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya kemampuan debitur dalam mengelola keuangan, adanya masalah dalam perencanaan bisnis, atau bahkan karena faktor eksternal. Seperti contohnya perubahan ekonomi yang tidak terduga. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang kewajiban dan risiko pinjaman juga bisa menjadi penyebab. Nah, dari penjelasan ini sudah jelas bahwasanya artinya yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini, dalam letak geografis Indonesia khususnya, bukan soal bunga yang sangat rendah, melainkan memang ada faktor internal dan eksternal. Internalnya itu terkait dengan manajemen keuangan, perencanaan sebuah bisnis, bahwasanya di mana kita mau pinjam itu tujuannya untuk apa, itu juga bisa menyebabkan keberhasilan dan kegagalan untuk kemudian mengembalikan pinjaman kita secara mengangsur ke perbankan. Nah, untuk faktor eksternalnya menurut saya memang ada banyak fenomena aneh yang dimana harus dijawab seinovatif mungkin sama pelaku UMKM. Dalam hal ini ya mungkin pedagang kecil yang baru merintis atau bahkan yang sudah jalan tapi masih segmennya UMKM seperti itu. Kenapa? Karena ketidakpastian pasar, kemudian adanya perang harga di mana sangat banyak yang melakukan perdagangan ataupun yang sangat banyak sekali para pelaku UMKM. Namun fakta di lapangan juga perang dagang itu sering kita jumpai bukan hanya oleh pebisnis besar, melainkan juga dirasakan oleh pebisnis ataupun para pelaku UMKM. Nah, hal ini juga disebutkan. Berikut adalah beberapa faktor yang lebih detail yang menyebabkan pinjaman KUR macet. Kemudian dari pernyataan ini coba saya compare dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang pertama masalahnya dalam pengelolaan keuangan. Ini saya sudah singgung tadi ya, terkait dengan kurang mampu memenuhi kecicilan, yang dimana beberapa debitur mungkin kesulitan membayar cicilan karena usaha yang mereka jalankan tidak berjalan sesuai harapan, atau karena ada peningkatan biaya operasional. Nah, dua hal ini juga menyebabkan kemudian nanti tidak bisa mampu untuk membayar angsuran pinjaman KUR tersebut. Nah, kemudian keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan denda, dan jika terus berlanjut dapat menyebabkan pinjaman menjadi macet yang sering kita temui di masyarakat. Nah, dari pernyataan yang kedua, masalah dalam perencanaan bisnis juga sebetulnya sudah saya singgung di awal terkait dengan tujuan pinjaman yang tidak jelas. Jika pinjaman KUR tidak digunakan untuk tujuan yang jelas dan produktif, maka usaha yang dijalankan mungkin tidak akan berkembang dan debitur akan kesulitan melunasi pinjaman. Namun, perencanaan bisnis yang kurang matang, beberapa debitur mungkin tidak memiliki perencanaan bisnis yang matang sehingga tidak dapat mengelola risiko dan tantangan yang mungkin terjadi. Begini, kalau terkait dengan tujuan pinjaman yang tidak jelas itu mungkin ada berapa banyak faktor
di masyarakat kita yang sering kita jumpai, khususnya dalam mengembangkan atau merintis sebuah usaha, di mana ya memang tidak bisa terduga-duga, ataupun menurut saya pelaku UMKM itu tidak ada catatan konkret yang dimana stepnya harus gini kemudian sama dengan berhasil. Nah, kadang sekali saya jumpai di masyarakat ada banyak yang memang membangun bisnisnya itu sebenarnya tanpa tujuan yang juga tidak jelas, namun faktanya sampai hari ini berhasil seperti itu. Namun terkait dengan yang dibahas tujuan pinjaman yang tidak jelas, ini ada benarnya, cuma dari sisi pebisnis itu juga ada kurang benarnya. Kenapa? Karena dalam membangun bisnis itu sangat tidak mudah, tidak seperti teori lakukan A, B, C kemudian sama dengan sukses, tidak seperti itu. Yang sering kita jumpai, apalagi seorang perintis pelaku UMKM, itu sangat banyak inovasi seperti itu. Bahkan tidak ada yang berasal dari teori. Bahkan ada beberapa yang memang merintis sebuah usaha itu bukan karena dia mempunyai skill, bukan karena dia mempunyai perencanaan yang matang, melainkan karena didesak oleh kebutuhan sehingga kemudian mau gak mau mencoba bisnis tersebut. Nah, mungkin ya memang terpuruknya yaitu usahanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun fakta di lapangan juga sudah saya singgung, ada banyak nasabah ataupun ada banyak para pelaku UMKM yang usahanya berkembang, di mana tujuan awalnya itu tujuan pinjamannya itu ya sebetulnya saya coba dulu karena dihitung bunganya segini, insya Allah saya mampu. Ada yang berasalkan dari situ, namun sukses, juga ada yang sebaliknya. Nah, kemudian untuk faktor eksternalnya, perubahan ekonomi ini juga disebabkan oleh geopolitik nasional ataupun politik internasional. Contohnya sekarang lagi perang dagang terkait Amerika dan Cina, itu juga menyebabkan seperti itu. Nah, untuk perubahan kebijakan dari pemerintah seperti perubahan suku bunga ataupun pajak juga dapat mempengaruhi kinerja usaha dan kemampuan debitur dalam melunasi pinjaman. Nah, pemerintah dalam hal ini selaku pembuat kebijakan juga mempunyai peran penting terhadap perkembangan para pelaku UMKM dalam hal ini yang pinjam kur. Kenapa? Karena akan berdampak pada pembayaran nantinya. Nah, untuk kurangnya pemahaman tentang kewajiban itu saya merasa pada prinsipnya dalam hati yang paling kecil tidak ada yang kemudian secara sengaja untuk pinjam ke perbankan dengan niatan tidak mau membayar, tidak ada, apalagi pinjaman kur yang bunganya sangat rendah. Pada awalnya saya juga merasakan sendiri. Pada awalnya beliau para perintis itu ya karena keterbatasan modal dan modal yang sangat bisa relate bunganya itu adalah pinjaman kur. Kemudian memberanikan diri untuk pinjam kur seperti itu. Nah, meskipun ya memang dalam faktanya membangun bisnis itu tidak ada teorinya, hanya boleh disiplin, dan disiplin pun ya belum tentu juga sama dengan sukses, ya tidak juga. Namun yang tak kalah penting adalah fenomena sosial ataupun fenomena di masyarakat. Mengapa pinjaman kur di seluruh perbankan dalam hal ini yang bunganya sudah super murah dibandingkan bunga perbankan yang lain ataupun suku bunga produk perbankan yang lainnya, kenapa masih macet? Karena itu tadi, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam hal ini saya lebih condong ataupun saya lebih pada faktor eksternal. Kenapa? Karena perubahan ekonomi, perubahan kebijakan, kemudian faktor eksternal yang kita ketahui bersama yaitu terkait dengan perang dagang antara Amerika dan
Cina itu juga menyebabkan daya beli masyarakat sehingga kemudian berimbas pada perekonomian para pelaku UMKM. Nah, berhubung juga sekarang sudah zamannya digital dan ini juga menjadi tantangan baru bagi para pelaku UMKM konvensional yang mempunyai kredit perbankan di bank manapun yang pinjam kur. Dalam catatan ini ataupun dalam obrolan ini semoga memberikan sudut pandang yang mungkin menemani Bapak Ibu yang sedang berjuang saat ini untuk melunasi hutangnya. Semoga lancar kerjaannya dan saya doakan semoga bisa melunasi hutangnya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu.